Selamat pagi pemirsa, Berita Nusantara kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Indah Jaya, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Pemirsa, asap mengepul dari sebuah mobil Nissan Grand Livina yang diduga mengalami korsleting listrik. Peristiwa ini terjadi pada Jumat 16 Mei 2025 pagi, sekitar pukul 8:43 waktu Indonesia Barat, di dekat pintu belakang Permata Bank, Sektor 7 Bintaro Jaya, Tangerang Selatan. Asap terlihat mengepul dari bagian dalam kendaraan, namun beruntung tidak sampai menjadi kobaran api besar. Dugaan sementara sumber asap berasal dari bagian mesin mobil yang mengalami gangguan kelistrikan. Petugas keamanan kawasan bersama warga sekitar sehingga pembantu pengemudi memeriksa kondisi kendaraan guna memastikan tidak ada potensi bahaya lanjutan. Beruntung, tidak ada korban luka dalam peristiwa ini. Mobil yang mengeluarkan asap langsung dipinggirkan ke tepi jalan, sehingga arus lalu lintas tidak mengalami kemacetan dan kondisi di sekitar lokasi terpantau tetap lancar. Hingga berita ini disampaikan, pihak berwenang belum memberi keterangan pasti terkait penyebab insiden yang diduga akibat korsleting listrik tersebut. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, sebuah peristiwa terjadi di Nusa Tenggara Timur. Seorang bocah yang sebelumnya dilaporkan tenggelam selama 2 hari ditemukan masih hidup oleh tim SAR. Kabar ini menjadi viral di media sosial usai diunggah oleh akun Facebook bernama William pada Jumat pagi 16 Mei 2025. Dalam unggahannya, William menuliskan keajaiban di NTT, bocah dinyatakan tenggelam 2 hari ditemukan masih hidup, sungguh luar biasa. Tangis haru pecah di lokasi saat melihat bocah tersebut masih bergerak saat digendong anggota tim SAR. Hingga saat ini lokasi pasti kejadian belum diketahui karena dalam postingan tersebut hanya disebutkan wilayah NTT. Sejumlah warga tampak mengerumuni lokasi kejadian. Teriakan histeris warga terdengar saat menyaksikan korban masih dalam keadaan hidup. Beberapa anggota TNI dan polisi turut hadir di lokasi untuk mengamankan proses evakuasi. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di Berita Nusantara pemirsa, kebakaran hebat melanda kawasan Lokulamo, Kabupaten Halmahera Tengah. Sejumlah bangunan termasuk sebuah bengkel, warung, dan beberapa kios milik warga dilaporkan hangus dilalap si Jako Merah. Peristiwa kebakaran ini terjadi pada Jumat 16 Mei 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur. Api dengan cepat membesar dan menyebar, menghanguskan sejumlah bangunan semi permanen. Material bangunan yang mudah terbakar mempercepat penyebaran api sehingga sulit dikendalikan dalam waktu singkat. Kejadian ini sempat menggegerkan warga sekitar yang berusaha menyelamatkan barang-barang mereka.
Hingga kini pihak Polres Halmahera Tengah masih terus melakukan upaya penanganan di lokasi, termasuk mendata kerugian serta menyelidiki penyebab pasti terjadinya kebakaran yang menghanguskan beberapa bangunan di wilayah Lokulamo. Belum ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini, masyarakat pun dihimbau untuk tetap waspada dan memperhatikan potensi kebakaran, terutama di area permukiman padat dan bangunan semi permanen. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, terjadi kecelakaan lalu lintas melibatkan bus Damri dan mobil Toyota Hilux di Jalan Poros Bengara Pingping, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara pada Kamis pagi 15 Mei 2025. Kedua kendaraan mengalami kerusakan parah dan sejumlah penumpang mengalami luka-luka. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Bus Damri yang mengangkut beberapa penumpang dari arah Tanjung Selor menuju daerah pedalaman dilaporkan bertabrakan dengan mobil Hilux yang melaju dari arah berlawanan. Dugaan sementara kecelakaan dipicu oleh kondisi jalan yang licin akibat hujan, serta adanya tikungan tajam di lokasi kejadian. Pihak Polres Bulungan masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Petugas gabungan dari kepolisian dan warga sekitar bahu-membahu mengevakuasi korban dan mengamankan lokasi kejadian. Saat ini korban sedang berada di puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan. Sementara pengemudi mobil Hilux juga mengalami cedera dan sedang menjalani observasi medis. Pihak Damri memberikan pendampingan dan bantuan bagi para penumpang yang terdampak. Kondisi arus lalu lintas sempat terganggu selama lebih dari 1 jam. Damri, Kalimantan Utara, hingga berita ini disampaikan petugas masih berada di lokasi untuk melakukan proses evakuasi kendaraan dan pengaturan lalu lintas agar arus kembali normal. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di Berita Nusantara pemirsa, pengungkapan kasus premanisme berkedok wartawan oleh jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah. 4 orang belagu berhasil diamankan setelah terbukti memeras korban dengan modus mengaku sebagai jurnalis dari berbagai media. Dalam konferensi pers yang digelar di lobi Mako Ditreskrimum Polda Jateng Jumat siang, Ditreskrimum Kombes Pol Dwi Subagio didampingi Kabid Humas Kombes Pol Artanto mengungkapkan para pelaku terdiri dari 3 pria dan 1 wanita, yakni HMG, HMS, KS, dan IH. Keempatnya diketahui berasal dari Bekasi, Jawa Barat. Pelaku sebenarnya berjumlah 7 orang, 4 berhasil ditangkap sementara 3 lainnya masih dalam pengejaran. Dari hasil penyelidikan dan bukti percakapan di ponsel pelaku diketahui, mereka merupakan bagian dari jaringan besar yang telah beroperasi sejak tahun 2020. Jaringan ini diduga memiliki sekitar 175 anggota aktif berasal dari berbagai latar belakang, seperti mahasiswa dan karyawan swasta dan beroperasi di hampir seluruh wilayah Pulau Jawa. Salah satu korban melapor sempat diminta uang ratusan juta rupiah. Namun, setelah melakukan negosiasi, korban akhirnya mentransfer 12 juta rupiah ke rekening pelaku. Dari laporan inilah polisi berhasil mengembangkan kasus hingga melakukan penangkapan di res area KM 487 Tol Boyolali. Saat ditangkap, para pelaku sempat mengelak dan mengaku sebagai wartawan terkenal. Namun, setelah diperiksa mereka tidak bisa menunjukkan kartu identitas resmi. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya kartu pers palsu, kartu ATM, handphone, dan 1 unit mobil Daihatsu Terios warna hitam. Pelaku terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara sesuai pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Pengungkapan kasus ini merupakan bagian komitmen Polda Jateng dalam upaya memberantas aksi premanisme di Jawa Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada apabila ada orang-orang yang mengaku wartawan tetapi melakukan intimidasi atau pemerasan. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Indah Cahya dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, salam berita Nusantara.